Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ari dapat menjumpai Anda dan tentunya bersama kita di sini. Saya sudah berada di kantor BPJS cabang Pontianak dan tentu saja kita akan membahas mengenai tema kita pada hari ini, penyesuaian iuran program JKN KIS sesuai Perpres 64 tahun 2020. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ini sudah memasuki tahun ke-7. Dan tentunya pemirsa, jutaan masyarakat Indonesia tentunya sudah terbantu dengan adanya program jaminan kesehatan ini. Dan seperti yang kita ketahui juga, belum lama ini pemerintah sudah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua Perpres Nomor 82 Tahun 2018 yang berkaitan dengan jaminan kesehatan yang mengatur antara lain tentang perubahan iuran bagi peserta pekerja penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja atau BP yang biasa kita kenal dengan peserta mandiri, yang bisa disebut dengan peserta mandiri. Nah, untuk membahas tema kita pada hari ini, saya sudah bersama dengan narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Adiwan Kodar AK selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak. Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat Bang Ari, dan mudah-mudahan pendengar dan juga pemirsa yang ada di rumah juga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Tentunya walaupun kemudian pemerintah sudah mulai melonggarkan ya Pak ya kebijakan new normal ini, tentu saja kita harapkan agar senantiasa melakukan atau membiasakan diri dengan protokol-protokol kesehatan yang digaungkan pemerintah seperti itu Pak ya. Baik, nah langsung saja mungkin Pak kita masuk ke tema kita pada hari ini mengenai penetapan ya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang tentunya berkaitan dengan penyesuaian iuran ini Pak. Iya. Nah, mungkin masyarakat di rumah juga, pemirsa di rumah bertanya-tanya tentang kemudian latar belakang penetapan nomor undang-undang ya Perpres ini Nomor 64 Tahun 2020 ini. Nah, ini apa Pak oleh pemerintah seperti itu, latar belakangnya dengan tetapkan dengan. Iya. Baik, terima kasih Bang Ari dan juga seluruh pemirsa yang ada di rumah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pontianak untuk menginformasikan terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Jadi memang Peraturan Presiden ini, Bang Ari, keluar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mahkamah Agung. Jadi kita tahu bahwa untuk penetapan iuran di tahun sebelumnya sudah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, di mana di situ mengatur terkait dengan iuran-iuran, salah satunya ketentuan iuran untuk peserta mandiri. Nah, karena ada beberapa dari segmen kepesertaan kita, dalam hal ini masyarakat, yang berkeberatan kemudian melakukan judicial review kepada Mahkamah Agung. Sebetulnya itu ya hal yang sah-sah saja, karena memang itu adalah hak sebagai warga negara gitu. Dan kemudian ternyata setelah dilakukan proses judicial review dan memang mengabulkan Mahkamah Agung dan memberikan atau mengeluarkan putusan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2020. Dan di dalam putusan ini memang mereka mengabulkan permintaan dari sebagian peserta JKN untuk melihat atau meninjau ulang terkait iuran untuk peserta mandiri, di mana peserta mandiri ini dirasakan berat kalau dengan penyesuaian atau iuran yang sesuai Perpres 75 tahun 2019 gitu. Nah, akhirnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung ini, pemerintah melihat ulang kemudian mereview, karena kita tahu bahwa berdasarkan putusan ataupun juga peraturan yang ada di Mahkamah Agung nomor 12 tahun 2011 gitu, untuk putusan yang mereka keluarkan itu sebetulnya pemerintah bisa
mengambil langkah apakah memang membatalkan yang memang digugat atau memang dia mereview kembali kemudian melakukan penyesuaian di beberapa aspek gitu. Nah, ini yang diambil oleh pemerintah adalah mereview kembali kemudian melakukan penyesuaian. Karena memang kita tahu bahwa untuk di Perpres 64 tahun 2020 ini pemerintah akhirnya memang melakukan penyesuaian untuk iuran peserta mandiri atau PBPU dan BP tadi, di mana untuk peserta mandiri ini kalau yang sebelumnya kalau di Perpres 75-nya itu iuran kelas 1 dan kelas 2-nya itu kelas 1-nya 160, kemudian kelas 2-nya 110, kemudian dirubah menjadi turun 10.000 masing-masing gitu. Jadi 150 kelas 1 dan 100.000 untuk yang kelas 2. Dan yang untuk kelas 3 ini mengalami sebetulnya penurunan untuk yang dibayar oleh masyarakat. Karena sebelumnya di Perpres 75-nya itu kan disebutkan 42.000. Tapi untuk yang saat ini yang akan berlaku per Juli berdasarkan Perpres 64 ini yang dibayarkan oleh peserta mandiri yang kelas 3 itu hanya 25.500 gitu. Sisanya nanti akan dapatkan subsidi dari pemerintah gitu. Diharapkan ini tidak terlalu memberatkan masyarakat karena yang kelas 3-nya yang dirasakan masyarakat untuk tahun ini tidak menjadi naik gitu. Dan memang sesuai dengan rekomendasi dari MA itu sendiri bahwa dalam melakukan penyesuaian Mahkamah Agung itu sebetulnya menyampaikan bahwa pemerintah juga harus memperhatikan ekosistem JKN. Bagaimana dengan apa yang namanya penyesuaian ini agar tetap JKN ini bisa sustain, sehingga memang akhirnya dilakukan perubahan dengan Perpres 64 ini. Begitu, Bang. Oke, jadi yang kemudian diatur dengan Perpres nomor 64 tahun 2020 ini mengenai penyesuaian iuran seperti itu, Pak, bagi PBPU dan PB ini. Jadi sebetulnya kalau kita lihat untuk pemirsa yang ada di rumah, Perpres 64 ini yang diketahui oleh masyarakat hanya seolah-olah menyesuaikan terkait dengan iuran. Padahal sebetulnya di dalam Perpres 64 ini pemerintah itu mendesain, merancang bagaimana agar program ini tetap berjalan. Karena kita tahu bahwa masyarakat kan jelas banyak sekali membutuhkan layanan kesehatan. Kami sampaikan bahwa sejak tahun 2019 perharinya itu ada 765.000, lebih dari 765.000 kunjungan di fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia gitu per hari itu gitu. Artinya memang ini sangat dirasakan dan sangat dimanfaatkan oleh masyarakat gitu, sehingga memang pemerintah berharap program ini agar bisa sustain gitu untuk bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi seperti itu sih memang Bang Ali. Nah, jadi apa Pak urgensinya kemudian terjadi kenaikan serta penurunan iuran yang harus dibayarkan oleh peserta ini, Pak? Iya, jadi memang mungkin masyarakat merasa di tengah pandemi kali ya, kenapa kok ada penyesuaian. Jadi sebetulnya di tengah pandemi COVID ini pemerintah mengeluarkan Perpres ini sebetulnya di situ tadi kalau dilihat dari aturan yang lama sebetulnya ini turun gitu. Kemudian yang kelas 3 terus sebetulnya tidak ada kenaikan karena memang malahan turun dari yang 42.000 menjadi 25.500 untuk yang dibayarkan oleh masyarakat gitu. Jadi memang kenapa dia keluarnya saat ini karena memang sebetulnya itu banyak manfaat yang diterima oleh masyarakat. Dan juga sebetulnya kalau kita lihat ternyata ada yang namanya relaksasi. Untuk tunggakan iuran peserta mandiri. Jadi memang relaksasinya itu diberikan kemudahan untuk tunggakan peserta mandiri. Oke, nah kita tahan dulu Pak ya, dan tentunya pemirsa kami masih akan memberikan Anda informasi lebih lanjut mengenai tema kita pada hari ini dan usai jeda berikut tentunya. Jadi tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami tentunya masih dengan Bapak Ariwandi
Ya, Adiwan Kodar AAK, nah, selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak. Dan mengenai tema kita pada hari ini, untuk bagi Anda yang baru bergabung bersama kami mengenai penyesuaian iuran program JKN KIS sesuai Perpres 64 tahun 2020. Tadi kita sudah berbincang sedikit dengan Bapak Adiwan, dan tadi terpotong dengan ini Pak ya, penjelasan mengenai relaksasi iuran bagi peserta mandiri. Ya. Nah, bisa jelaskan lagi Pak seperti apa? Ya, baik, terima kasih Bang Ari. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dalam peraturan Presiden ini memang mengakomodir terkait dengan kondisi kita yang saat ini lagi sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19 gitu. Pemerintah sadar bahwa ada dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga akhirnya memang diakomodir bahwa adanya suatu relaksasi atau kemudahan untuk peserta mandiri yang mengalami tunggakan. Kalau tunggakannya itu lebih dari 6 bulan, maka untuk tahun 2020 ini untuk mengaktifkan kartunya itu cukup dengan membayar 6 bulan saja gitu. Jadi nanti sisanya bisa untuk diproses, bayar, dicicil gitu, kemudian sampai dengan akhir 2021 itu akan dibayar semua gitu. Jadi memang untuk tahun ini peserta mandiri dan juga nanti untuk badan usaha, kalau dia memiliki tunggakan lebih dari 6 bulan, misalnya 10 bulan nih, maka 6 bulan dulu yang dibayar, itu nanti bisa kartunya akan aktif kembali gitu. Yang selama ini non aktif karena dia mengalami tunggakan gitu. Cukup bayar 6 bulan, nanti kartunya akan aktif, tetapi sisa tunggakannya ini nanti akan muncul di tahun berikutnya gitu. Saat kita harapkan kondisi ekonomi kita sudah makin baik, dan mungkin saja kita berharap bahwa pandemi COVID ini bisa berakhir gitu. Seperti itu Bang. Baik. Nah, Pak Adiwan, kalau tadi kita juga membahas sedikit ya mengenai apa urgensinya tadi seperti itu kan, kenaikan harga. Lalu apakah kemudian di tahun 2021, nah ini apakah ada perubahan kembali seperti itu Pak mengenai iuran khususnya bagi peserta mandiri sendiri seperti itu? Iya. Kalau untuk peserta mandiri sebetulnya yang diatur dalam peraturan Perpres ini, untuk yang kelas 3 di tahun ini kan memang tidak mengalami perubahan untuk yang dibayar dari pesertanya, karena tetap 25.500, kemudian disubsidi pemerintah itu 16.500. Tetapi untuk tahun depan memang akan ada penyesuaian di mana yang peserta mandiri kelas 3 itu disesuaikan menjadi 35.000, tetapi tetap akan ada subsidi dari pemerintah sebanyak 7.000. Tetapi perlu kami sampaikan di sini Bapak dan Ibu sekalian, bagi yang merasa bahwa berat misalnya untuk yang iuran kelas 3 mandiri itu 35.000 di tahun depan, sebetulnya sejak dari awal berdiri program JKN ini, pemerintah itu hadir untuk memberikan bantuan kepada masyarakatnya yang memang tergolong tidak mampu dan mohon maaf misalnya fakir miskin gitu. Karena memang kami informasikan sampai dengan saat ini pemerintah itu membayarkan iuran masyarakat secara full itu untuk saat ini yang dalam peserta penerima bantuan iuran yang dibayarkan dari APBN. Kemudian juga ada yang namanya penerima bantuan iuran yang dibayarkan dari daerah APBD gitu. Totalnya itu 132,6 juta gitu. Dan ini kalau kita lihat dari kepesertaan program JKN secara nasional itu sudah 60%, 59,9%. Artinya yang dibayarkan oleh pemerintah secara full, bukan subsidi gitu, itu ada 60% dari peserta ataupun dari masyarakat Indonesia gitu. Karena memang jumlahnya tadi 132,6 juta gitu secara nasional. Sehingga itulah peran dari pemerintah. Belum lagi ditambah dengan pemerintah membayarkan iuran untuk subsidi yang kelas 3 yang memang tidak termasuk dalam PBI, APBN maupun APBD gitu. Jadi memang yang kelas 3 mandiri itu saja jumlahnya sudah 21 jutaan gitu. Artinya memang sudah banyak yang dibantu atau memang pemerintah yang turun tangan secara langsung untuk membayarkan iuran. Tetapi kalau untuk masyarakat yang mampu memang diharapkan untuk mengiur gitu. Nah, dan yang mampu ini pun sebetulnya kan
nanti tergantung. Kalau yang memang pekerja formal kan nanti ada pemberi kerja dan pekerja gitu yang membayar. Tapi kalau yang mandiri memang membayar atas kemampuannya sendiri. Jadi bisa memilih di kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Dan kalau memang kelas 1 dia dinyatakan atau dirasa terlalu berat kan bisa pilih kelas 2. Kelas 2 juga terlalu berat, bisa ke kelas 3. Dan jangan takut bahwa baik kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 sebetulnya manfaat medisnya atau benefitnya itu sama gitu. Yang beda itu hanya manfaat non medis dalam artian ruang perawatan kalau dirawat inap gitu, karena yang membedakan nanti hanya kalau kelas 1 satu orang atau 2 orang gitu satu kamar, tapi kelas 3 kan jelas memang nanti akan berempat atau berenam gitu. Jadi memang yang berbeda antara kelas itu nanti hanya di manfaat akomodasinya. Tapi kalau obat-obatan, pemeriksaan itu semua sama, karena kalau kita sakit tipes gitu mau di kelas 1, kelas 2, kelas 3 tentu obatnya sama, itu pemeriksaannya sama. Seperti itu. Ya, artinya BPJS Kesehatan telah memberikan kemudahan seperti Pak ya, melonggarkan bagi pesertanya juga seperti itu. Yang ini juga menjadi sebuah pertanyaan Pak dari masyarakat juga terkait kenaikan. Nah, bagi beberapa kelas ini kelas 1. Nah, ini bagaimana Pak? Apakah ada kemudahan lain yang didapatkan oleh peserta yang ingin berpindah ke kelas lain seperti itu? Nah, kalau tadi Bapak sudah menjawabkan bahwasanya kelas 1 walaupun naik ternyata ada manfaat yang berbeda dengan yang didapat oleh peserta kelas 3 seperti itu. Nah, kalau misalnya yang mau berpindah kelas nih Pak, apakah boleh seperti itu dari kelas 1 tadi, dari kelas 2 atau yang selanjutnya seperti itu? Iya, jadi memang kami sebetulnya memahami dan berusaha mengerti atas keinginan dari masyarakat. Sehingga memang saat ini kita mengakomodir untuk perubahan kelas yang diharapkan oleh masyarakat. Kalau yang memang sudah terlanjur daftar di kelas 1 atau daftar di kelas 2 tapi pengen turun di kelas 3, itu memungkinkan gitu. Jadi memang sekarang lagi ada yang namanya program turun kelas tidak sulit gitu. Karena memang kalau dulu kan aturannya harus 1 tahun dulu gitu. Nah, sekarang kami sampaikan bahwa masyarakat yang ingin turun kelas silahkan. Kalau memang merasa agak berat membayar iuran untuk di kelas 1 dan kelas 2-nya, bisa untuk membayar di kelas 3 gitu dengan mendaftar turun kelas ke kantor BPJS Kesehatan. Sebetulnya turun kelas ini bukan hanya bisa dilakukan di kantor BPJS baik di kabupaten maupun di kantor cabang, tapi juga bisa diakses di aplikasi mobile JKN. Wah, kemudahannya sudah menganggap di aplikasi mobile. Betul, dia aplikasi mobile. Jadi masyarakat sebetulnya tinggal mengunjungi atau membuka aplikasi mobile JKN-nya bisa untuk turun kelas di situ. Nah, jadi banyak sekali Pak ya, sudah diakomodir oleh pemerintah juga sudah kemudian walaupun tidak sepenuhnya. Nah, membayarkan untuk yang kelas 3 tapi banyak kemudahan untuk pindah kelas juga sudah diakomodir juga. Nah, bagi Anda yang mungkin mau pindah kelas, nah ini jelas-jelas sudah diberi kemudahan seperti itu Pak ya, tinggal kalau Anda mau datang di kantor cabangnya bisa juga download tadi lewat aplikasi mobile JKN KIS. Dan kami akan kembali usai jeda berikut, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Bersama kami tentunya, nah masih bersama saya dan narasumber kita pada hari ini dengan Bapak Ariwandi yang sekaligus, beliau ini adalah Kepala BPJS Cabang Kesehatan ya. Nah, ini kita lanjutkan pembicaraan kita pada hari ini. Nah, kalau tadi kita udah bahas sedikit mengenai kenaikan urgensi, kenaikan tarif iuran juga Pak ya, dan apakah kelas 3 pada tahun 2021 nanti akan masih disubsidi oleh pemerintah. Nah, kalau kita bicara subsidi dan pandemi tadi juga kita singgung sedikit pandemi corona. Nah, ini kan Pak tentunya semua kalangan tentunya terkena dampak dari pandemi ini seperti itu. Nah, bicara soal penunggakan, apakah ini untuk masa pandemi cukup tinggi Pak? Untuk di Pontianak sendiri lah seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bang Ari. Jadi
kalau kita kaitkan dengan adanya pandemi yang saat ini sedang kita hadapi, memang sedikit banyak pasti akan berdampak kepada masyarakat kita, khususnya pada sektor pekerja penerima upah untuk yang bergerak di bidang restoran maupun juga perhotelan gitu. Itu memang sangat kita ketahui bahwa berdampak. Tapi kalau kita lihat untuk tunggakan peserta mandiri di wilayah kerja kantor cabang Pontianak, sebetulnya kalau kita lihat tingkat keterkumpulan iurannya, kolektabilitasnya itu di angka 64%. Artinya sebanyak 64% dari peserta mandiri atau PBPU yang ada di wilayah kerja kantor cabang Pontianak ini rutin membayar iuran. Tapi memang tetap ada sekitar 36% lah yang mengalami atau menunggak membayar iuran. Sebetulnya kalau kita lihat dari sejarah ataupun juga pengalaman dari negara lain yang menjalankan program jaminan kesehatan nasional atau jaminan kesehatan sosial, itu sebetulnya memang sektor informal atau peserta mandiri ini memang utamanya yang mengalami kesulitan untuk kolektabilitas atau pengumpulan iurannya. Di negara lain bahkan sebetulnya rata-rata di bawah 50% gitu untuk kolektabilitasnya, karena memang mandiri ini adalah yang paling sulit karena harus dikolek satu persatu gitu dari masyarakat, sehingga memang akhirnya itu yang menjadi kendala kita. Kalau di segmen lain seperti penerima bantuan iuran, jelas pemerintah selalu rutin gitu menyetorkan atau memberikan pembayaran iuran gitu. Kemudian juga untuk pekerja penerima upah pegawai negeri itu jelas rutin. Kemudian juga yang dari sektor badan usaha juga rutin gitu. Tapi memang sedikit banyak yang terkendala terkait dengan COVID ini gitu. Tetapi secara umum sebetulnya untuk saat ini kalau kita hanya melihat dari segmen non informalnya itu hampir di angka 98% gitu untuk kolektabilitasnya. Tetapi kalau mandiri memang tadi masih ada PR sekitar 36% gitu yang memang masih belum membayar iuran. Nah, kami himbau memang bagi masyarakat yang memang belum membayar iuran agar membayar iuran, karena kalau ditumpuk memang akan berat, tetapi kalau dicicil dalam artian membayar rutin setiap bulan tentu tidak akan terasa berat iurannya gitu. Demikian. Baik. Nah, Pak Diwan, ada pertanyaan juga nih dari pemirsa. Nah, ini yang menonton via streaming. Nah, kita lihat dulu pertanyaannya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan dari Tasmanian Devi katanya. Apa syarat turun kelas tuh Pak? Nah, ini masih membahas tentang terkait turun kelas nih Pak. Jadi ngapa tagihan Mei kemarin gratis ya katanya. By the way, terima kasih ya BPJS, kami berobat udah dipermudah. Nah, jadi Depi ini menanyakan terkait syarat turun kelas. Nah, apakah ada syarat-syarat tertentu seperti itu Pak? Iya, mungkin yang saya tanggapi dulu untuk iuran bulan Mei ya. Ya, bulan Mei. Ya. Jadi memang iuran di bulan April, Mei dan Juni itu karena memang ada kekosongan sebelum ada pengaturan dari pemerintah melalui Perpres 64 ini, sehingga memang iuran kembali ke iuran yang lama gitu dari bulan April, Mei dan Juni. Nah, untuk peserta yang sebelumnya sudah membayar dengan iuran lama, maka di bulan berikutnya dia masih ada kelebihan iuran yang bisa menutupi iuran bulan Mei tersebut gitu. Sehingga seolah-olah tidak membayar iuran, padahal sebetulnya iuran yang dibayarkan bulan sebelumnya karena ada kelebihan dikompensasi atau menutupi iuran bulan yang Mei-nya gitu. Jadi memang bukannya tidak ada tagihan, tapi sudah tertutupi oleh kelebihan iuran yang sebelumnya gitu. Oke, nah semoga menjawab ya Devi ya. Itu ternyata alasannya bukan gratis loh. Bukan gratis gitu. Jadi mau ngarap gratis lagi mungkin ya. Nah, untuk yang syarat pertanyaan keduanya Pak, yang syarat untuk turun kelas, apakah ada syarat-syarat tertentu? Ya, sebetulnya untuk turun kelas kan kalau dulu persyaratannya sebelum era adanya program khusus untuk dipermudah ini memang harus 1 tahun dulu dia di kelas yang lama. Tapi saat ini kalau memang masyarakat merasa bahwa mengalami kesulitan untuk membayar iuran di kelas 1 atau kelas 2, memang dimungkinkan untuk turun ke kelas 3 dan dipermudah gitu dengan tidak ada syarat bahwa harus 1 tahun terlebih dahulu gitu. Jadi walaupun memang baru daftar tahun kemarin, belum 1 tahun atau baru berapa bulan, itu bisa turun kelas gitu. Dan juga memang
bagi masyarakat-masyarakat yang menunggak, kalaupun memang mau turun kelas itu bisa gitu, walaupun kondisinya masih non aktif. Tapi kami sarankan bahwa sekalian saja gitu dengan turun kelas, lebih baik dia sambil membayar iurannya. Kan sekarang ada kemudahan cukup 6 bulan gitu, agar juga bisa dimanfaatkan kalau kartunya sudah aktif. Kalau misalnya Pak, ini pertanyaan dari saya sendiri sih. Kalau misalnya katakanlah peserta mandiri ini merasa tidak mampu, apalagi di saat pandemi seperti ini, untuk membayar iurannya, tapi dia tidak mau turun kelas nih Pak. Artinya bisa nggak kemudian peserta ini ingin seperti itu menonaktifkannya tanpa harus istilahnya menumpuk iurannya seperti itu langsung ke BPJS? Iya, jadi memang kami sampaikan kembali gitu, sejak awal program ini hadir, merupakan suatu program yang diharapkan oleh pemerintah dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap resiko sakit gitu. Karena kita tahu bahwa ketika seseorang sakit, maka kita tidak pernah tahu berapa kebutuhan biayanya. Karena jangan sampai ketika butuh rawat inap yang begitu besar, akhirnya harus sampai menjual aset ataupun menjual hal-hal yang sebetulnya memang satu-satunya yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga memang untuk melindungi itu jangan sampai status sosial dan ekonominya turun kalau sakit, maka program ini hadir. Dan memang program ini dibuat pemerintah itu wajib. Kenapa? Karena kalau semua masyarakat sudah memiliki jaminan, maka yang kontribusi atau iurannya itu tidak akan terlalu besar gitu. Karena kalau semuanya bergotong royong tentu akan terasa ringan gitu. Tetapi kalau memang hanya sedikit yang menjadi peserta, tentu akan berat premi atau iurannya. Kenapa? Makanya pemerintah mewajibkan untuk masyarakat memiliki jaminan. Karena memang yang tidak mampu itu akan dibantu oleh pemerintah sebagai penerima bantuan iuran gitu. Sehingga memang kalau dia sudah daftar jadi peserta, tidak ada kemungkinan tidak dimungkinkan untuk dia keluar dari sistem ini atau dari program jaminan kesehatan atau perlindungan kesehatan ini. Karena memang tujuan dari masyarakat, tujuan dari pemerintah untuk melindungi masyarakat. Kalau memang merasa tidak mampu, tadi seperti yang disampaikan, sebetulnya ada solusi dengan menjadi peserta penerima bantuan iuran. Nah, tinggal melapor saja ke dinas sosial ataupun juga aparat di desa masing-masing, nanti akan didata sebagai masyarakat yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, dan nanti akan mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah, termasuk bantuan biaya untuk iuran jaminan kesehatannya. Oke, nah ini untuk 3 kelas bisa Pak ya? Atau kalau yang bantuan dari pemerintah ini memang hanya kelas 3 kan? Kelas 3. Yang penerima bantuan iuran tentu dia di kelas 3. Apakah ada masanya Pak, kemudian pemerintah bisa membantu seperti itu? Iya, selagi dia masuk dalam kategori fakir miskin dan tidak mampu, itu akan selamanya ditanggung oleh pemerintah. Tapi kalau status ekonominya sudah membaik, tentu nanti akan keluar dari pendataan pemerintah. Oke, nah itu ya. Baik, kami masih akan kembali usai jeda berikut. Nah, ini masih ada pertanyaan juga dari netizen. Ya, nih penasaran, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami sejenak. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan tentunya kita masih dengan Bapak Adiwan Kodar ya AK. Nah, beliau selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak. Dan kita lanjutkan untuk membaca pertanyaan dari netizen nih yang menonton siaran langsung via Facebook. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak. Ini dari Depi Liani. Ya, ini menanyakan, katanya kemarin bulan Januari saya dah turun kelas 2. Nah, ini kasusnya turun kelas. Sekarang nak turun lagi Pak, kelas 3. Karena merasa tidak mampu. Ini apakah boleh seperti itu? Ada 2 kali penurunan kelas. Ya, sebetulnya untuk penurunan kelas ini kan memang terkait dengan adanya peraturan Presiden nomor 64 ini dipermudah kembali gitu, sehingga kalau yang turun kelasnya sebelum adanya pemberlakuan Perpres 64 ini, saat ini masih dimungkinkan untuk turun gitu. Tapi sebetulnya
masyarakat kami sampaikan sudah banyak yang dulu di awal tahun turun kelas gitu, sehingga kena adanya Perpres 75 waktu itu gitu. Tetapi juga kalau lihat di media kan seolah-olah banyak gitu. Tapi kami berikan gambaran bahwa untuk dari bulan Mei sampai dengan saat ini sebetulnya yang turun di kantor cabang Pontianak ini hanya sekitar 55 orang gitu. Artinya juga mungkin masyarakat memang sudah merasakan bahwa ya tidak terlalu berat, ataupun juga memang pengen benefitnya di kelas yang sebelumnya. Karena memang kan kalau kita lihat tadi komposisi peserta mandiri ini memang lebih banyak di kelas 3, 60% lebih memang di kelas 3, baru sisanya itu di kelas 1 dan kelas 2 gitu. Jadi memang mungkin yang kelas 1 dan kelas 2 itu memang yang merasa bahwa bisa dan mampu untuk membayar setiap bulannya di kelas 1 dan kelas 2 yang mandiri gitu. Oke, semoga menjawab ya. Dan kita sudah berada di segmen terakhir. Nah, ini ya, tentunya untuk menutup perjumpaan kita dengarkan dulu closing statement dari Pak Adiwan nih Pak. Apa yang mau disampaikan nih Pak kepada pemirsa di rumah? Ya baik, terima kasih Bang Ari dan seluruh pemirsa yang ada di rumah. Pada kesempatan terakhir ini sebelum kita berpisah, kami ingin menyampaikan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional ini sebetulnya adalah program pemerintah yang bersifat nirlaba. Dalam artian bahwa kita tidak mencari laba atau untung, tetapi kita saat ini berharap bahwa program ini bisa tetap sustain atau berkelanjutan dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan. Karena kami informasikan bahwa untuk kantor cabang Pontianak sendiri, kami rutin yang iuran yang diterima per bulan itu 49 miliar. Tapi biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan untuk ke puskesmas atau klinik atau yang disebut dengan FKTP itu dan juga ke rumah sakit itu totalnya ada 60 miliar. Jadi memang lebih besar untuk pengeluaran dibandingkan dengan pendapatan dari sisi iuran. Karena kan BPJS ini ya sumber pendapatannya hanya dari sisi iuran. Gitu. Sehingga memang kita mohon dapat dipahami bahwa tujuan adanya penyesuaian ini adalah agar bisa terus bisa memberikan manfaat dan benefit kepada masyarakat. Bukan untuk mencari untung, bukan untuk laba dan lain sebagainya. Karena memang kita adalah badan yang dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, yang diharapkan adalah agar bisa sustain saja itu sudah cukup gitu. Karena kalau kita terlambat melakukan pembayaran ke rumah sakit atau ke paskes tingkat primer gitu, tentu nanti juga tidak kita harapkan bahwa ada operasional yang terganggu di rumah sakit kemudian akan mengganggu pelayanan. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Sehingga kami himbau untuk masyarakat yang memang mampu untuk mengiur, karena memang peserta mandiri ini kan ada diharapkan mendaftar sesuai kemampuannya. Nah, kalau memang tidak mampu, mampunya di kelas 3, silahkan untuk nanti mendapatkan subsidi dari pemerintah. Tetapi kalau memang sama sekali kelas 3 pun yang 25.500 itu tidak bisa atau tidak mampu untuk membayarnya, ya silahkan untuk melakukan komunikasi dengan aparat desa setempat, kemudian dinas sosial nanti akan masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau memang ternyata masuk dalam kategori fakir miskin dan tidak mampu gitu. Cuman yang kami menyampaikan kembali bahwa kami menghimbau kepada masyarakat agar lebih peduli dengan kesehatan. Caranya yang pertama yaitu dengan berkontribusi untuk membayar iuran, karena kalau dia membayar iuran tentu dia akan menjaga kesehatannya gitu. Kalau dia tidak merasa berkontribusi atau membayar iuran akan cuek gitu, sehingga rokok mungkin terus berjalan gitu. Kemudian hal-hal lain yang sifatnya tidak baik untuk kesehatan malah terus berlanjut karena dia merasa bahwa tidak ada yang dia kontribusikan untuk kesehatan gitu. Dan kami sampaikan bahwa bagi masyarakat yang sudah membayar iuran secara rutin, kami ucapkan terima kasih karena iuran yang dibayarkan itu sangat bermanfaat untuk peserta yang rutin berobat gitu. Karena bayangkan satu kali cuci darah misalnya itu 1 juta rata-rata. Kalau seminggu itu kan minimal 2 kali, berarti sebulan 8 kali, berarti 8 juta sebulan. Untuk kelas 3 yang membayar 25.500 tentu butuh berapa tahun untuk mengumpulkan iuran 1 bulan untuk biaya pelayanan kesehatannya. Artinya
Satu orang yang berobat itu dibantu oleh ratusan orang gitu. Sehingga bagi masyarakat yang belum menggunakan tapi rutin membayar iuran, itu adalah amal, adalah sedekah kepada yang memanfaatkan. Memang akan terasa sangat bermanfaat ketika kita menggunakannya. Tetapi alangkah baiknya kalau kita tidak menggunakan, karena kalau menggunakan artinya kita sedang mengalami kondisi yang tidak sehat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada masyarakat agar rutin membayar iuran. Karena kalau rutin tidak akan terasa berat, tapi kalau iurannya tidak dibayar secara rutin, artinya ditumpuk per beberapa bulan, akhirnya akan terasa berat gitu. Jadi mari kita bersama-sama gotong royong untuk membayar iuran sesuai dengan kemampuannya. Mudah-mudahan kalau memang belum memanfaatkan, ini akan dimanfaatkan oleh orang lain dan menjadi suatu amal perbuatan atau amal kebaikan untuk sesama atau tetangga dan masyarakat yang lain. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan Bang Ari dan seluruh pemirsa yang ada di rumah. Jadi jangan tunda pembayaran iuran ya Pak. Kalaupun merasa mampu, jangan turun kelas seperti itu. Betul. Nah, jadi walaupun tidak sakit, walaupun tidak menggunakan, nah ada amal di balik itu karena orang lain yang mungkin menggunakan iuran yang kita bayarkan. Nah, itu dia pemirsa perbincangan kita dengan Dr. Adiwan Kodar, AK, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak. Dan terima kasih Bapak telah memberikan informasi pada hari ini. Dan pemirsa, perbincangan kita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Akhir kata saya Ari pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.